Renungan kita pada hari ini diambil dari buku Doa bab 13, judulnya Pria dan Wanita Pendoa. Yang dibahas saat ini adalah Henokh. Doa merupakan napas jiwanya. Karena persekutuannya dengan Tuhan, Henokh menjadi semakin mencerminkan citra ilahi. Wajahnya memancarkan terang yang kudus, bahkan terang yang bersinar di wajah Yesus. Ketika ia keluar dari persekutuan-persekutuan ilahi ini, bahkan orang-orang yang jahat dapat melihat dengan kekaguman kesan surga yang tampak dari wajahnya. Imannya bertambah kuat, kasihnya semakin bertambah dari waktu ke waktu. Baginya doa merupakan napas jiwa. Dia hidup dalam suasana surga. Merasa tertekan oleh bertambahnya kejahatan orang-orang jahat itu, dan takut bahwa ketidakpercayaan mereka itu akan mengurangi sikap hormatnya kepada Tuhan, Henokh menghindarkan diri dari pergaulan yang terus-menerus dengan mereka dan mengambil banyak waktu untuk sendirian untuk merenung dan berdoa. Dengan demikian, ia menunggu di hadapan Tuhan sambil mencari satu pengetahuan yang lebih jelas akan kehendaknya, agar ia dapat melaksanakannya. Baginya doa merupakan napas jiwa. Ia hidup dalam suasana surga. Henokh berjalan bersama Tuhan melalui doa. Saya berharap saya dapat menanamkan kepada setiap pekerja dalam pekerjaan Tuhan kebutuhan besar yang terus untuk doa yang sungguh-sungguh. Mereka tidak dapat terus bertelut, tetapi mereka dapat menaikkan hati mereka kepada Tuhan. Beginilah caranya Henokh berjalan bersama Tuhan. Sementara terlibat dalam pekerjaan sehari-hari, kita harus menaikkan jiwa ke surga di dalam doa. Permohonan-permohonan yang rahasia ini naik seperti dupa ke hadapan tahta kasih karunia dan musuh kesulitan. Karena itu orang Kristen yang hatinya tinggal di dalam Tuhan tidak dapat dikalahkan. Tidak ada tipu muslihat kejahatan yang dapat menghancurkan kedamaiannya. Semua janji firman Tuhan, semua kuasa dari karunia ilahinya, semua sumber daya Yehova dijanjikan untuk memastikan kelepasannya. Karena inilah Henokh berjalan bersama Tuhan, dan Tuhan bersama dengan dia. Sebuah pertolongan yang tepat pada setiap waktu yang diperlukan. Orang-orang mencari Henokh untuk berdoa. Henokh menjadi seorang pengkhotbah kebenaran, menyatakan kepada orang banyak apa yang telah ditunjukkan Tuhan kepadanya. Mereka yang takut akan Tuhan mencari orang suci ini untuk memperoleh petunjuk-petunjuk serta doa daripadanya. Semakin Henokh bekerja, semakin sungguh-sungguh dia berdoa. Di tengah-tengah kesibukan kerjanya, Henokh tetap mempertahankan hubungannya dengan Tuhan. Semakin besar dan semakin sulit pekerjaannya, semakin tekun dan sungguh-sungguh doa-doanya. Di saat-saat tertentu ia mengasingkan diri dari masyarakat. Setelah tinggal untuk sesaat lamanya di antara orang banyak sambil berusaha untuk memberikan petunjuk-petunjuk serta teladan yang menguntungkan mereka itu, ia akan mengasingkan diri untuk memuaskan rasa lapar dan dahaganya
akan pengetahuan ilahi yang dapat dipuaskan hanya oleh Tuhan saja. Selanjutnya, Abraham. Doa setiap hari naik kepada Tuhan sebagai dupa yang wangi. Kehidupan Abraham, sahabat Tuhan, merupakan sebuah kehidupan doa. Dimanapun dia mendirikan tendanya, di dekatnya didirikan sebuah mezbah, di mana dipersembahkan korban pagi dan petang. Ketika tendanya berpindah, mezbah itu ditinggalkan di tempatnya, dan bangsa Kanaan yang berpindah-pindah ketika dia datang ke mezbah tersebut, tahu siapa yang telah berada di sana. Ketika dia telah mendirikan tendanya, dia memperbaiki mezbah dan menyembah Tuhan yang hidup. Demikianlah keluarga Kristen harus menjadi terang di dalam dunia. Dari mereka, pagi dan petang, doa harus naik kepada Tuhan sebagai dupa yang wangi. Dan sebagaimana embun pagi, rahmat dan berkat-Nya akan turun ke atas para pendoa. Para bapa dan ibu, setiap pagi dan petang kumpulkanlah anak-anakmu di sekelilingmu, dan dalam permohonan yang rendah hati, angkatlah hatimu kepada Tuhan untuk minta pertolongan. Orang-orang yang engkau kasihi terbuka terhadap pencobaan. Setiap hari gangguan-gangguan menghadang langkah orang muda dan orang tua. Mereka yang ingin menghidupkan kehidupan yang sabar, penuh kasih dan gembira harus berdoa. Hanya dengan menerima pertolongan yang terus-menerus dari Tuhan, kita mendapatkan kemenangan atas diri sendiri. Setiap pagi, serahkanlah dirimu dan anak-anakmu kepada Tuhan untuk hari itu. Jangan perhitungkan untuk berbulan-bulan atau tahunan, itu bukanlah bagianmu. Satu hari yang singkat diberikan kepadamu, seolah-olah hari ini merupakan hari terakhirmu di dunia. Bekerjalah sepanjang jam-jamnya bagi Tuhan. Serahkanlah semua rencanamu di hadapan Tuhan, untuk dilaksanakan atau ditinggalkan saja sesuai dengan kehendak Tuhan. Terimalah rencana-rencananya, gantinya rencanamu, meskipun menerimanya menuntut ditinggalkannya rencanamu yang kamu gemari. Dengan demikian kehidupan akan dibentuk kian lama kian menyerupai teladan ilahi, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 7. Abraham berdoa dalam iman meskipun dalam keadaan yang sulit. Abraham tidak dapat menerangkan pimpinan Tuhan. Ia belum mengerti sepenuhnya akan apa yang diharapkannya. Tetapi ia berpegang teguh kepada janji itu. Aku akan memberkati engkau dan membuat namamu besar, dan engkau akan menjadi berkat. Dengan doa yang sungguh-sungguh, dia mempertimbangkan cara untuk mempertahankan kehidupan dari pengikut-pengikutnya dan hewan-hewan ternaknya. Tetapi dia tidak mengizinkan keadaan sekeliling menggoncangkan imannya di dalam firman Tuhan. Abraham berdoa kepada Tuhan dengan kepercayaan seorang anak yang memohon kepada bapaknya. Dua juru kabar surga itu pergi, meninggalkan Abraham sendiri bersama dengan dia, yang dia sekarang ketahui sebagai anak Allah. Dan manusia yang penuh iman itu mengadakan permohonan bagi para penghuni Sodom. Dulu dia pernah menyelamatkan mereka dengan pedangnya. Sekarang dia berusaha menyelamatkan mereka dengan doanya.
Lot dan keluarganya masih tinggal di sana. Dan kasih yang tidak mementingkan diri yang telah mendorong Abraham untuk menyelamatkan mereka dari bangsa Elam, sekarang berusaha untuk menyelamatkan mereka, jikalau sesuai dengan kehendak Tuhan dari badai penghakiman ilahi. Dengan rasa hormat yang mendalam dan kerendahan hati, dia mendesak permohonannya. Aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Padanya tidak ada kepercayaan terhadap diri, tidak ada kesombongan akan kebenarannya sendiri. Dia tidak menuntut pertolongan atas dasar penurutannya, atau karena pengorbanan yang telah dia lakukan dalam melakukan kehendak Tuhan. Dia sendiri adalah orang berdosa. Dia memohon mewakili orang-orang berdosa. Roh seperti inilah yang harus dimiliki oleh semua orang yang datang menghampiri Tuhan. Tetapi Abraham menyatakan kepercayaan seorang anak yang sedang memohon kepada Bapa yang dikasihinya. Dia datang dekat kepada juru kabar surga itu, dan dengan sungguh-sungguh ia menghadapkan permohonannya itu. Kasih bagi jiwa-jiwa yang akan binasa mengilhami doa Abraham. Sementara dia membenci dosa-dosa dari kota yang jahat itu, ia rindu agar orang-orang berdosa itu dapat diselamatkan. Perhatiannya yang dalam terhadap Sodom menunjukkan rasa khawatir yang harus kita rasakan terhadap orang-orang yang belum bertobat. Kita harus memiliki kebencian terhadap dosa, tetapi belas kasihan dan kasih terhadap orang berdosa. Selanjutnya, Yakub. Pengalaman Yakub mengajarkan pentingnya doa yang memenangkan. Yakub telah beroleh kemenangan oleh karena dia bertekun dan bertekad. Pengalamannya itu menyaksikan kuasa doa yang tekun. Sekarang kita harus mempelajari pelajaran dari doa yang menang ini, dari iman yang tidak pernah menyerah. Kemenangan-kemenangan terbesar untuk Gereja Kristus dan juga bagi orang Kristen secara pribadi bukanlah diperoleh melalui talenta atau pendidikan, oleh kekayaan atau kebaikan manusia. Kemenangan tersebut diperoleh dalam ruangan pertemuan bersama Tuhan ketika iman yang tulus dan bergumul memegang tangan yang sangat berkuasa itu. Mereka yang tidak mau meninggalkan setiap dosa dan mencari dengan sungguh-sungguh berkat Tuhan tidak akan memperolehnya. Tetapi semua orang yang akan memegang janji-janji Tuhan sebagaimana halnya Yakub, bersungguh-sungguh serta tulus seperti dia, akan menang sebagaimana dia menang. Yang selanjutnya adalah Musa. Mengikuti teladan Musa dalam berdoa. Berbicaralah lebih sedikit. Banyak waktu berharga yang hilang dalam membicarakan hal-hal yang tidak membawa terang. Biarlah saudara-saudara bersatu dalam puasa dan doa untuk hikmat yang Tuhan janjikan untuk diberikan dengan limpah. Sampaikan masalah-masalahmu kepada Tuhan. Katakan kepadanya, sebagaimana Musa, aku tidak dapat memimpin bangsa ini kecuali hadiratmu akan pergi bersama-sama dengan aku. Dan kemudian masih meminta lagi, berdoa bersama Musa, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Keluaran 33 ayat 18. Apakah kemuliaan ini? Karakter Tuhan. Inilah yang ia serukan kepada Musa. Musa berhasil mengantarai bangsa Israel. Perjanjian Tuhan dengan umatnya telah dibatalkan dan ia berkata kepada Musa, oleh sebab itu biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar.
bangsa Israel, terutama sekali bangsa campuran itu, akan terus mengadakan pemberontakan melawan Tuhan. Mereka juga akan bersungut-sungut terhadap pemimpin mereka dan akan mendukakan dia melalui sikap tidak percaya dan keras kepala, dan akan menjadi satu tanggung jawab sulit dan benar-benar menguji jiwa seseorang untuk memimpin mereka menuju tanah perjanjian. Dosa-dosa mereka telah meniadakan pertolongan Tuhan kepada mereka, dan keadilan menuntut agar mereka itu dibinasakan. Oleh sebab itu, Tuhan bermaksud untuk membinasakan mereka dan menjadikan Musa sebagai satu bangsa yang berkuasa. Biarkanlah aku akan membinasakan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Jikalau Tuhan telah bermaksud untuk membinasakan Israel, siapakah yang dapat memohon untuk mereka? Betapa sedikit orang yang tidak akan meninggalkan orang-orang berdosa dalam kebinasaan mereka. Betapa sedikit orang yang dengan senang hati tidak akan menukarkan satu tanggung jawab yang berat, sukar, dan penuh pengorbanan yang dibalas dengan persungutan dan sikap tidak berterima kasih untuk satu kedudukan yang mudah dan terhormat, ketika Tuhan sendirilah yang menawarkan kelepasan itu. Tetapi Musa memikirkan dasar untuk pengharapan ketika yang terlihat hanya keputusasaan dan murka. Firman Tuhan, biarkanlah aku. Dia pahami bukan untuk melarang tetapi untuk mendorong untuk diadakannya pengantaraan yang menyatakan bahwa tidak ada sesuatu kecuali doa Musa dapat menyelamatkan Israel, dan jikalau diminta dengan cara itu, Tuhan akan menyelamatkan umatnya. Ketika Musa mengadakan permohonan bagi Israel, rasa ketakutannya hilang dalam minat dan kasihnya yang dalam bagi mereka yang untuknya ia telah di dalam tangan Tuhan menjadi sebagai satu alat yang berbuat banyak perkara. Tuhan mendengarkan permohonannya itu dan mengabulkan doanya yang tidak mementingkan diri itu. Tuhan telah membuktikan hamba-Nya. Ia telah menguji kesetiaan dan kasih-Nya bagi bangsa yang bersalah dan tidak tahu berterima kasih itu, dan dengan mulia Dia telah bertahan dalam ujian itu. Perhatiannya kepada bangsa Israel tidak berasal dari motif yang mementingkan diri. Kesejahteraan umat yang dipilih Tuhan lebih berharga baginya dibandingkan dengan kehormatan pribadi, lebih bernilai daripada kesempatan istimewa menjadi bapa sebuah bangsa yang besar. Tuhan merasa senang dengan kesetiaannya, kesederhanaan hatinya, dan integritasnya, dan ia menyerahkan kepadanya sebagai seorang gembala yang setia tugas utama untuk memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Musa tetap mendesak permohonannya kepada Tuhan. Musa sangat mengetahui kejahatan dan kebutaan mereka yang telah dipercayakan kepada penjagaannya. Dia tahu kesulitan-kesulitan yang harus dia hadapi. Tetapi ia telah belajar bahwa supaya ia menang terhadap orang banyak itu, dia harus memiliki pertolongan dari Tuhan. Dia memohon untuk pernyataan kehendak Tuhan yang lebih jelas dan untuk sebuah jaminan kehadirannya. Memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku, siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu, dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau,
supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu." Jawabannya adalah, "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu." Tetapi Musa belum merasa puas. Jiwanya ditekan sebuah perasaan dari akibat yang dahsyat jika Tuhan meninggalkan Israel dalam kekerasan hati dan ketidakpenurutan. Dia tidak dapat menanggung derita jikalau kesejahteraannya itu dipisahkan dari kesejahteraan saudara-saudaranya, dan ia pun berdoa agar umatnya dapat diperkenankannya kembali dan agar tanda hadiratnya itu terus berlanjut untuk mengarahkan perjalanan mereka. "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini?" Dan Tuhan berkata, "Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau." Nabi itu belum berhenti juga memohon. Setiap doa telah dijawab, tetapi dia merasa haus akan tanda-tanda yang lebih besar dari kemurahan Tuhan. Dia sekarang membuat sebuah permohonan yang tidak pernah diminta oleh siapapun sebelumnya. "Perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku." Tuhan tidak menegur permohonannya sebagai kelancangan, tetapi perkataan yang berkemurahan diucapkan. "Aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu." Kemuliaan Tuhan yang tidak diselubungi, tidak ada manusia dalam keadaan yang fana dapat melihatnya dan tetap hidup. Tetapi Musa diberi jaminan bahwa ia akan melihat seberapa banyak dari kemuliaan ilahi yang sanggup untuk dilihatnya. Kembali dia dipanggil ke puncak gunung. Kemudian tangan yang menciptakan dunia, tangan yang memindahkan gunung-gunung dengan tidak diketahui orang, Ayub 9 ayat 5, telah membawa ciptaan dari debu ini, manusia yang teguh imannya itu, dan menempatkan dia dalam celah batu, sementara kemuliaan Tuhan dan semua kebaikannya berlalu di hadapannya. Pengalaman ini, di atas semua janji lain bahwa hadirat ilahi akan menyertainya, bagi Musa merupakan sebuah jaminan kesuksesan dalam pekerjaan yang ada di hadapannya, dan ia menilainya jauh lebih berharga daripada segala ilmu pengetahuan Mesir ataupun segala hasil yang telah dicapainya sebagai seorang ahli kenegaraan dan seorang pemimpin kemiliteran. Tidak ada kuasa, kecakapan, atau pendidikan dunia yang dapat menggantikan tempat dari hadirat Tuhan. Di bawah tekanan, doa Musa hampir menjadi persungutan. Hati Musa hancur. Ia telah memohon agar bangsa Israel jangan dibinasakan, meskipun melalui keturunannya sendiri di kemudian hari dapat menjadi sebuah bangsa yang besar. Di dalam kasihnya bagi mereka, dia telah berdoa agar namanya saja dihapuskan dari kitab kehidupan daripada mereka akan habis dibinasakan. Dia telah mempertaruhkan segalanya demi mereka. Inilah yang menjadi balasan dari mereka. Untuk semua kesulitan, bahkan penderitaan yang mereka bayangkan, mereka telah menuduh Musa sebagai penyebabnya. Dan persungutan mereka yang jahat membuat beban pemikiran dan tanggung jawabnya bertambah 2 kali lipat, yang mana membuatnya tergoncang. Di dalam kesusahannya itu, ia tergoda untuk tidak mempercayai Tuhan. Doanya hampir merupakan satu persungutan. "Mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk,
Dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu, sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Tuhan mendengarkan doanya dan mengarahkan dia untuk mengumpulkan 70 tua-tua Israel, orang-orang yang bukan saja tua dalam usia, tetapi memiliki martabat, memiliki hikmat, dan berpengalaman. Dan bawalah mereka ke kemah pertemuan, katanya, supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau. Maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana. Lalu sebagian dari roh yang hinggap padamu itu akan kuambil dan kutaruh atas mereka. Maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu. Jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya. Musa berdoa untuk pengampunan bagi bangsa Israel. Musa sekarang bangkit dan masuk ke kemah pertemuan. Tuhan menyatakan kepadanya, aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Tetapi sekali lagi Musa berdoa bagi bangsanya itu. Dia tidak dapat menyetujui untuk kebinasaan mereka, dan dia sendiri menjadi bangsa yang lebih besar. Sambil memohon akan rahmat Tuhan, dia berkata, jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya, seperti yang kau firmankan. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Tuhan berjanji untuk menyelamatkan bangsa Israel dari kebinasaan yang segera. Tetapi oleh karena sikap tidak percaya dan ketakutan mereka, ia tidak dapat menyatakan kuasanya untuk mengalahkan musuh-musuh mereka. Oleh karena itu dalam kemurahannya, ia memerintahkan mereka sebagai satu-satunya jalan yang selamat untuk kembali ke Laut Merah. Doa-doa Musa menyelamatkan Israel dari penghukuman Tuhan. Sementara bangsa Israel memandang orang yang lanjut usia itu yang segera akan diambil dari tengah-tengah mereka, mereka mengingat kembali dengan rasa menghargai yang baru dan lebih dalam akan kelemah lembutannya sebagai orang tua, nasihat-nasihatnya yang berhikmat, dan jerih payahnya yang tidak mengenal lelah. Betapa sering ketika dosa-dosa mereka telah mengundang penghukuman yang adil dari Tuhan, doa-doa Musa telah berhasil melepaskan mereka dari kebinasaan. Kesedihan mereka semakin bertambah lagi oleh adanya rasa penyesalan mereka. Dengan rasa getir mereka mengingat kembali bahwa kejahatan merekalah yang telah menyebabkan Musa berbuat dosa untuk mana ia harus mati. Doa Musa yang terakhir digenapi di bukit di mana Yesus dipermuliakan. Tidak pernah sampai kepada saat dinyatakannya dalam pengorbanan Kristus, keadilan dan kasih Tuhan lebih jelas dinyatakan selain dalam perlakuannya terhadap Musa. Tuhan melarang Musa untuk memasuki Kanaan, untuk memberikan sebuah pelajaran yang tidak pernah akan dilupakan, bahwa ia menuntut penurutan yang sejati, dan bahwa manusia harus berhati-hati ketika mengambil ke atas diri mereka kemuliaan yang adalah milik pencipta mereka. Ia tidak dapat mengabulkan doa Musa agar dia dapat berbagi warisan bangsa Israel, tetapi ia tidak melupakan atau mengabaikan hambanya.
Tuhan yang di surga itu memahami akan penderitaan yang telah ditanggung oleh Musa. Ia telah memperhatikan setiap tindakan pelayanan yang setia sepanjang tahun-tahun penderitaan dan ujian yang panjang. Di puncak Pisgah, Tuhan memanggil Musa untuk sebuah warisan yang jauh lebih mulia daripada Kanaan duniawi. Di atas bukit di mana Yesus dipermuliakan, Musa hadir bersama dengan Elia yang telah diangkat ke surga. Mereka diutus sebagai pembawa terang dan kemuliaan dari Bapa kepada anaknya. Dan dengan demikian doa Musa yang diucapkan berabad-abad sebelumnya akhirnya digenapi. Dia berdiri di atas gunung yang indah itu dalam pusaka bangsanya, membawa kesaksian baginya di mana di dalam dia semua janji untuk bangsa Israel berpusat. Demikianlah pemandangan terakhir dinyatakan kepada penglihatan panah dalam sejarah manusia yang sangat dihormati oleh surga. Selanjutnya, Hana. Teladan Hana merupakan sebuah penguatan untuk setiap ibu. Dari Silo, dengan diam-diam Hana telah kembali ke rumahnya di Rama, meninggalkan anaknya Samuel dididik untuk pelayanan dalam rumah Tuhan di bawah petunjuk imam besar. Dari sejak dini dia telah mendidik anaknya untuk mengasihi dan menghormati Tuhan dan untuk menganggap dirinya sebagai kepunyaan Tuhan. Melalui segala sesuatu yang biasa yang ada di sekelilingnya, dia telah berusaha untuk mengarahkan pikirannya kepada Pencipta. Ketika terpisah dari anaknya, doa pengantaraan ibu yang setia tidak berhenti. Setiap hari dia merupakan pokok doa-doanya. Setiap tahun dia membuat dengan tangannya sendiri sebuah jubah untuk pelayanannya. Dan ketika dia bersama dengan suaminya untuk berbakti di Silo, dia memberikan jubah tersebut sebagai tanda pengingat kasihnya itu. Setiap helai jubah kecil ini telah ditenun dengan sebuah doa agar dia menjadi suci, mulia dan benar. Dia tidak meminta keagungan duniawi bagi anaknya itu, tetapi dengan sungguh-sungguh dia memohon agar dia mendapatkan keagungan yang dinilai oleh surga, agar dia dapat menghormati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesamanya manusia. Betapa suatu pahala bagi Hana, dan betapa teladannya merupakan sebuah penguatan bagi kesetiaan. Ada kesempatan-kesempatan yang tidak ternilai harganya, perhatian yang begitu berharga yang telah dipercayakan kepada setiap ibu. Tugas-tugas yang sederhana yang oleh para wanita telah dianggap sebagai sebuah tugas yang melelahkan seharusnya dianggap sebagai sebuah pekerjaan yang agung dan mulia. Merupakan kesempatan istimewa seorang ibu untuk memberikan berkat kepada dunia dengan pengaruhnya, dan di dalam melakukan hal ini ia akan mendatangkan kesukaan kepada hatinya sendiri. Dia dapat meluruskan jalan untuk kaki anak-anaknya melalui sinar matahari dan bayangan untuk menuju kepada suatu ketinggian yang mulia. Tetapi hanyalah ketika dia berusaha di dalam kehidupannya sendiri untuk mengikuti ajaran-ajaran Kristus, maka ibu dapat berharap untuk membentuk karakter anak-anaknya sesuai dengan pola ilahi. Dunia ini penuh dengan pengaruh-pengaruh yang jahat. Kebiasaan dan adat memberikan sebuah pengaruh yang kuat kepada orang muda. Jikalau ibu gagal dalam tugasnya untuk mengajar, menuntun, dan mengendalikan, maka dengan sendirinya anak-anaknya akan menerima kejahatan dan berbalik dari yang baik. Biarlah setiap ibu sering pergi kepada juru selamatnya dengan doa, ajarkan kami bagaimana kami harus mengatur anak ini dan apa yang harus kami lakukan kepadanya. Biarlah ia memperhatikan petunjuk yang Tuhan sampaikan dalam firman-Nya, dan hikmat akan diberikan kepadanya apabila ia membutuhkannya. Hana merupakan seorang wanita pendoa.
Hana tidak mencela suaminya atas pernikahannya yang tidak bijaksana. Kesedihan yang dia tidak dapat bagikan dengan teman dunia, dia bawakan kepada Bapanya di surga, dan mencari penghiburan dari Ia sendiri yang telah berkata, "Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau." Ada suatu kuasa yang besar di dalam doa. Musuh kita yang besar itu selalu berusaha menjauhkan jiwa yang susah dari Tuhan. Satu seruan ke surga oleh orang saleh yang paling hina adalah lebih ditakuti iblis daripada surat keputusan kabinet atau perintah raja-raja. Doa Hana tidak terdengar oleh telinga manusia, tetapi terdengar oleh telinga Tuhan semesta alam. Dengan sungguh-sungguh ia memohon agar ia mau mengangkat kehinaannya itu dan memberikan kepadanya anugerah yang sangat dihargai oleh para wanita pada zaman itu, berkat menjadi seorang ibu. Sementara dia bergumul dalam doa, suaranya tidak terdengar, tetapi bibirnya bergerak-gerak dan wajahnya memperlihatkan emosi yang dalam. Dan sekarang ujian lain menunggu pemohon yang rendah hati itu. Ketika mata imam besar Eli melihatnya, dia segera menyimpulkan bahwa dia sedang mabuk. Kejahatan berpesta pora telah hampir menggantikan kesalehan sejati di antara bangsa Israel. Keadaan tidak bertarak, bahkan di antara para wanita sering terjadi. Dan sekarang Imam Eli bertekad untuk melakukan apa yang dia pertimbangkan sebagai teguran yang pantas. "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu." Hana sedang berbicara dengan Tuhan. Dia percaya bahwa doanya telah didengarkan, dan damai sejahtera Kristus mengisi hatinya. Karakternya merupakan seorang yang lemah lembut dan peka, tetapi dia tidak menyerah kepada kesedihan atau kemarahan pada tuduhan yang tidak adil, yaitu mabuk di dalam rumah Tuhan. Dengan rasa hormat kepada yang diurapi oleh Tuhan, dia dengan tenang menyanggah tuduhan dan menyatakan penyebab dari emosinya. "Bukan, tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama." Yakin bahwa tegurannya tidak benar, Imam Eli menjawab, "Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya." Di dalam doanya, Hana berjanji bahwa jika permohonannya dikabulkan, dia akan mendedikasikan anaknya untuk pelayanan Tuhan. Janji ini diberitahukan kepada suaminya dan disetujui dalam sebuah tindakan penyembahan yang hikmat sebelum meninggalkan Shilo. Doa Hana dijawab, dan dia menerima pemberian yang dia minta dengan sangat sungguh-sungguh. Sementara dia memandang janji dari kebaikan ilahi, dia menamai anak itu Samuel. "Aku telah memintanya daripada Tuhan." Selanjutnya, Elia. Elia mendoakan pertobatan bangsa Israel. Di antara pegunungan Gilead di timur Yordan pada pemerintahan Ahab, tinggallah di sana seorang beriman dan pendoa yang memiliki pelayanan tanpa rasa takut dengan tekad untuk memeriksa perkembangan kemurtatan yang cepat di Israel. Jauh terpencil dari kota-kota besar serta tidak menjabat suatu kedudukan yang tinggi dalam kehidupannya, Elia orang Tisbe memulai pelayanannya dengan keyakinan dalam maksud Tuhan untuk mempersiapkan jalan di depannya dan yang akan memberikan kemajuan yang limpah kepadanya. Perkataan iman dan kuasa ada pada bibirnya, dan seluruh kehidupannya dibaktikan kepada pekerjaan pembaruan. Suaranya lah yang berseru-seru di padang belantara untuk mencela dosa,
dan untuk menekan kembali arus pasangnya kejahatan. Dan sementara dia datang kepada bangsa Israel sebagai seorang penegur dosa, pekabarannya menawarkan balsam Gilead kepada jiwa yang sakit karena dosa, untuk semua orang yang rindu disembuhkan. Sementara Elia melihat penyembahan berhala bangsa Israel semakin dalam dan semakin dalam, jiwanya tertekan dan rasa amarahnya bangkit. Tuhan telah melakukan perkara-perkara besar bagi umatnya. Ia telah membebaskan mereka dari belenggu dan memberikan mereka negeri-negeri bangsa-bangsa agar supaya mereka tetap mengikuti ketetapannya dan memegang segala pengajarannya. Mazmur 105 ayat 44 dan 45. Tetapi rencana Yehova yang menguntungkan sekarang hampir dilupakan. Ketidakpercayaan dengan cepat memisahkan bangsa pilihan dari sumber kekuatan mereka. Melihat kemurtatan ini dari gunung tempat mengasingkan dirinya, Elia diliputi kesedihan. Dalam kesedihan jiwanya, dia mencari Tuhan untuk menghukum bangsa yang pernah menjadi pilihan dalam jalannya yang jahat, mendatangi mereka dengan penghukuman jika perlu, sehingga mereka dapat dipimpin untuk melihat dalam terang yang benar bahwa mereka menjauh dari surga. Dia rindu untuk melihat mereka dibawa kepada pertobatan sebelum mereka melangkah lebih jauh dalam kejahatan, sehingga membuat Tuhan membinasakan mereka semua. Doa Elia dijawab. Permohonan, peringatan, dan amaran yang sering diulang-ulangi telah gagal membawa Israel menuju kepada pertobatan. Saatnya telah datang di mana Tuhan harus berbicara kepada mereka melalui cara penghakiman. Sebagaimana para penyembah Baal menyatakan bahwa perbendaharaan surga, embun dan hujan bukan berasal dari Yehova, tetapi dari kuasa alam yang memerintah, dan bahwa melalui energi matahari yang memiliki daya cipta sehingga bumi diperkaya dan memberikan hasil yang melimpah, maka kutuk Tuhan turun dengan beratnya ke atas tanah yang cemar ini. Suku-suku Israel yang murtad akan melihat kebodohan dalam mempercayai kuasa Baal untuk berkat-berkat yang sementara, sampai mereka akan berbalik kepada Tuhan dengan pertobatan dan mengakui Dia sebagai sumber semua berkat, maka tidak akan turun embun ataupun hujan ke atas negeri itu. Takut akan Tuhan semakin berkurang di Israel. Tanda-tanda penyembahan berhala mereka yang membutakan, yang menghujat Tuhan terlihat di antara bangsa Israel kepunyaan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang berani memperlihatkan kehidupan mereka dengan terbuka melawan penyembahan berhala yang merajalela saat itu. Mesbah-mesbah dan imam-imam Baal yang mempersembahkan kepada matahari, bulan dan bintang-bintang terlihat di mana-mana. Mereka telah memisahkan kuil-kuil dan bukit-bukit, di mana diletakkan karya tangan manusia untuk disembah. Keuntungan-keuntungan yang Tuhan telah berikan kepada bangsa ini tidak membuat mereka menaikkan ucapan syukur kepada Sang Pemberi. Untuk berkat dari langit, sungai-sungai kecil yang mengalir, dan aliran air yang hidup, embun yang lembut, dan curahan hujan untuk menyegarkan bumi, dan membuat ladang mereka berbuah dengan limpah, mereka memberikan penghargaan kepada dewa-dewa mereka. Jiwa Elia yang setia berduka. Kemarahannya bangkit, dan dia cemburu karena kemuliaan Tuhan. Dia melihat bahwa bangsa Israel tenggelam dalam kemurtatan yang mengerikan. Dia dipenuhi dengan keheranan dan kesedihan karena kemurtatan bangsa, di mana dia mengingat perkara-perkara besar yang Tuhan telah lakukan untuk mereka. Tetapi semua ini dilupakan oleh kebanyakan orang Israel. Dia pergi kepada Tuhan, dan dengan jiwa yang dipenuhi oleh kesedihan, memohon kepadanya untuk menyelamatkan umatnya jika harus dilakukan melalui penghukuman. Dia memohon kepada Tuhan untuk menahan embun dan hujan, yaitu berkat dari langit, bagi bangsa yang tidak berterima kasih, sehingga bangsa Israel yang murtad
akan melihat kesia-siaan kepada berhala emas, kayu, batu, matahari, bulan, dan bintang-bintang milik mereka, dewa-dewa mereka, untuk mengairi bumi dan memperkayanya dan memberikan hasil yang melimpah. Tuhan berkata kepada Elia bahwa ia telah mendengar doanya. Ia akan menahan bagi umatnya embun dan hujan, sampai mereka berbalik kepadanya dalam pertobatan. Sepanjang tahun-tahun panjang kekeringan dan kelaparan, Elia berdoa dengan sungguh-sungguh agar hati bangsa Israel dapat berbalik dari penyembahan berhala kepada kesetiaan terhadap Tuhan. Dengan sabar nabi itu menunggu, sementara tangan Tuhan menahan dengan kuat negeri yang terpukul itu. Ketika dia melihat bukti-bukti penderitaan dan kerugian yang bertambah-tambah di segala tempat, hatinya dipenuhi dengan kesedihan. Dan dia merindukan kuasa untuk membawa suatu pembaharuan dengan segera. Tetapi Tuhan sendiri yang melaksanakan rencananya, dan yang hanya dapat dilakukan oleh hambanya adalah berdoa dalam iman sambil menunggu saatnya untuk bertindak. Elia sebagai teladan seseorang yang menang melalui doa yang sungguh-sungguh. Kita harus banyak berdoa secara pribadi. Kristus adalah pokok anggur itu, dan kita cabang-cabangnya. Jikalau kita mau bertumbuh dan berkembang, kita harus terus-menerus menyerap cairan dan makanan dari pokok anggur hidup itu. Karena terpisah dari pokok anggur itu, kita tidak memiliki kekuatan. Saya bertanya kepada malaikat itu mengapa tidak ada lagi iman dan kuasa di Israel. Ia berkata, mereka terlalu cepat melepaskan tangan Tuhan. Ajukanlah permohonanmu ke tahta itu, dan teruslah bertekun dengan iman yang teguh. Janji-janji itu adalah pasti. Percayalah bahwa engkau menerima perkara-perkara yang engkau minta, dan engkau akan menerimanya. Kemudian saya diingatkan kepada Elia. Ia juga tunduk terhadap hawa nafsu sama seperti kita, dan dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Imannya bertahan dalam pencobaan itu. Dia berdoa 7 kali di hadapan Tuhan, dan akhirnya awan itu pun terlihat. Saya melihat bahwa kita meragukan janji-janji yang pasti itu, dan menyakiti juru selamat dengan kurangnya iman kita. Malaikat berkata, kenakanlah olehmu baju gira itu, dan dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, karena itulah yang akan menjaga hati, kehidupan yang sebenarnya, dari semua panah api dari si jahat. Jika musuh dapat menuntun orang yang putus asa itu untuk melepaskan pandangan mereka dari Yesus dan memandang kepada diri mereka sendiri dan tinggal di dalam ketidaklayakan mereka sendiri, gantinya tinggal di dalam kelayakan Yesus. Kasihnya, kebaikannya, dan kemurahannya yang besar, dia akan mengambil perisai iman mereka dan mencapai tujuannya, sehingga mereka akan terpapar pada pencobaannya yang hebat itu. Oleh sebab itu, mereka yang lemah seharusnya memandang kepada Yesus dan percaya di dalam Dia. Dengan demikian mereka melatih iman itu. Juru kabar Tuhan harus tinggal lama dengan Dia jikalau mereka mau memperoleh sukses dalam pekerjaan mereka. Diceritakan bahwa ada seorang wanita tua di Lancaster yang sedang mendengarkan alasan yang diberikan tetangganya demi kemajuan pendeta mereka. Mereka membicarakan tentang karunia-Nya, gaya berbicaranya, tingkah lakunya. Bukan, kata wanita tua itu, aku akan memberitahukanmu alasannya. Pendetamu sangat dekat dengan Yang Maha Kuasa. Bila mana manusia berbakti sama seperti Elia dan memiliki iman dimilikinya, maka Tuhan akan menyatakan dirinya sendiri sebagaimana yang ia lakukan sebelumnya. Ketika manusia memohon kepada Tuhan sebagaimana Yakub, hasilnya yang dahulu terlihat akan kembali terlihat. Kuasa akan datang dari Tuhan sebagai jawaban untuk doa beriman. Doa Elia di Gunung Karmel dijawab secara dramatis. Mengingatkan bangsa Israel akan kemurtatan mereka yang berkepanjangan yang telah membangkitkan murka Yehova, Elia memanggil mereka untuk merendahkan hati mereka dan berbalik kepada Tuhan nenek moyang mereka, sehingga kutuk yang menimpa tanah Israel dapat diangkat. Kemudian menyembah dengan penuh hormat di hadapan Tuhan yang tidak terlihat,
Ia mengangkat tangannya ke langit dan menaikkan sebuah doa yang sederhana. Imam-imam Baal telah berteriak-teriak sampai berbuih mulutnya dan melompat-lompat dari pagi-pagi benar hingga menjelang petang. Tetapi ketika Elia berdoa, tidak ada teriakan yang tidak masuk akal terdengar di atas puncak Karmel. Dia berdoa seolah-olah dia mengetahui bahwa Yehova hadir di sana sebagai saksi bagi peristiwa itu, seorang pendengar terhadap permohonannya. Nabi-nabi Baal telah berdoa dengan liar dan tidak karuan. Elia berdoa dengan sederhana dan sungguh-sungguh meminta Tuhan menunjukkan keunggulannya di atas dewa Baal, sehingga orang Israel dapat dituntun untuk berbalik kepadanya. Nabi itu memohon, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka bertobat kembali." Keheningan yang mencekam dalam kehikmatannya melanda semua orang. Imam-imam Baal gemetar ketakutan. Sadar akan kesalahan mereka, mereka mencari hukuman yang langsung. Tidak lama setelah doa Elia berakhir, nyala api yang bagaikan kilatan petir yang menyilaukan turun dari langit ke atas mezbah yang disirami air itu, membakar korban bakaran, menjilat air yang di dalam parit, dan bahkan menyambar batu-batu mezbah. Silau api menerangi gunung dan menyilaukan mata orang banyak itu. Di lembah di bawah, di mana banyak orang memperhatikan dalam kecemasan, merasa gelisah dengan apa yang terjadi di atas. Turunnya api terlihat dengan jelas, dan semua orang heran takjub dengan apa yang mereka lihat. Api menyerupai tiang api ketika di Laut Merah memisahkan umat Israel dari bangsa Mesir. Doa-doa Elia menjangkau dalam iman untuk menuntut janji-janji Tuhan. Pembunuhan terhadap nabi-nabi Baal membuka jalan bagi ke-10 suku kerajaan di utara untuk mengadakan suatu pembaruan kerohanian yang berkuasa. Elia telah menunjukkan di hadapan orang-orang kemurtatan mereka. Dia telah memanggil mereka untuk merendahkan hati mereka dan kembali kepada Tuhan. Penghukuman surga telah dilaksanakan. Orang-orang telah mengakui dosa-dosa mereka dan telah mengakui Tuhan dari bapa mereka sebagai Tuhan yang hidup. Dan sekarang kutuk dari surga akan ditarik dan berkat-berkat kehidupan sementara diperbarui. Bumi harus disegarkan oleh hujan. "Pergilah, makanlah, dan minumlah," kata Elia kepada Ahab, "sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran." Kemudian nabi itu pergi ke puncak gunung untuk berdoa. Bukan karena bukti terlihat bahwa hujan akan turun sehingga Elia dapat dengan yakin memerintahkan Ahab untuk bersiap-siap menyambut hujan. Nabi itu tidak melihat awan di langit. Dia tidak mendengar bunyi petir. Dia hanya berbicara karena Roh Tuhan telah menggerakkan dia untuk berbicara sebagai tanggapan dari imannya yang teguh. Sepanjang hari dia telah melakukan kehendak Tuhan tanpa keraguan dan menyatakan kepercayaannya yang penuh terhadap nubuatan-nubuatan firman Tuhan. Dan setelah ia melakukan segala perkara yang mampu dikerjakan oleh kuasanya, dia tahu bahwa surga akan mencurahkan dengan limpah berkat yang telah dinubuatkan. Tuhan yang sama yang mendatangkan masa kekeringan telah menjanjikan hujan yang melimpah sebagai upah melakukan perbuatan yang benar. Maka sekarang Elia menunggu kecurahan yang telah dijanjikan itu. Dalam sebuah sikap kerendahan hati, dengan wajahnya di antara lututnya, ia memohon kepada Tuhan untuk kepentingan Israel yang mau bertobat. Berkali-kali Elia menyuruh hambanya pergi ke suatu tempat di mana pemandangan Laut Tengah terlihat, untuk mencari tahu apakah ada tanda terlihat bahwa Tuhan telah mendengarkan doanya. Setiap kali hamba itu kembali dengan perkataan, "Tidak ada," nabi itu tidak kehilangan kesabaran atau imannya, tetapi meneruskan permohonannya dengan sungguh-sungguh. 6 kali hambanya kembali dengan perkataan bahwa tidak ada tanda-tanda hujan di langit yang menguning. Dengan tidak bimbang, Elia menyuruhnya 1 kali lagi, dan kali ini hamba itu kembali dengan perkataan,
Lihat, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Itu sudah cukup. Elia tidak menunggu sampai segenap langit menjadi gelap. Dalam awan yang kecil itu, dia melihat dengan iman suatu hujan lebat, dan dia bertindak sesuai dengan imannya. Oleh menyuruh hambanya pergi menyampaikan pesan kepada Ahab, "Pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan." Karena Elia adalah seseorang dengan iman yang besar, sehingga Tuhan dapat menggunakannya dalam krisis besar dalam sejarah Israel. Ketika dia berdoa, imannya menjangkau dan memegang janji-janji surga, dan dia dengan tekun berdoa sampai permohonannya dijawab. Dia tidak menunggu hingga bukti yang penuh bahwa Tuhan telah mendengarnya, tetapi dengan berani ia mempertaruhkan segala-galanya dengan mengandalkan tanda yang paling kecil dari kemurahan ilahi. Dan apa yang dia dapat lakukan di bawah tuntunan Tuhan, dapat semua orang lakukan dalam jangkauan aktivitas mereka dalam pelayanan kepada Tuhan. Sebab bagi nabi yang turun dari pegunungan Gilead tersurat, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Yakobus 5 ayat 17. Iman seperti inilah yang dibutuhkan di dunia sekarang ini. Iman yang akan bergantung pada janji-janji firman Tuhan dan menolak untuk pergi sampai surga mendengarnya. Iman seperti inilah yang menghubungkan kita dekat dengan surga dan memberikan kita kekuatan untuk mengatasi kuasa kegelapan. Melalui iman, anak-anak Tuhan telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibrani 11 ayat 33 dan 34. Dan oleh iman pada masa kini kita harus mencapai ketinggian maksud Tuhan bagi kita. Jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Markus 9 ayat 23. Iman merupakan unsur penting dari doa yang terkabul. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Ibrani 11 ayat 6, 1 Yohanes 5 ayat 14 dan 15. Dengan iman Yakub yang sungguh-sungguh, dengan ketekunan Elia yang tidak kenal menyerah, kita dapat menyampaikan permohonan-permohonan kita kepada Bapa, menuntut segala perkara yang Ia telah janjikan. Kehormatan tahtanya dipertaruhkan untuk penggenapan firman-Nya. Elia bertekun dalam doa sampai jawaban datang. Pelajaran-pelajaran penting diberikan kepada kita dalam pengalaman Elia. Sewaktu berada di Gunung Karmel, ia melayangkan doa meminta hujan. Imannya diuji, tetapi ia bertekun memohon kepada Tuhan. 6 kali dia berdoa dengan sungguh-sungguh, namun tidak ada tanda bahwa permohonannya dikabulkan. Namun dengan iman yang teguh, ia mendesak permohonannya ke tahta kasih karunia. Kalau saja ia telah menyerah dalam keputusasaan pada doa yang ke-6, doanya tentu tidak akan dijawab. Namun dia bertekun sampai menerima jawaban itu datang. Kita memiliki Tuhan yang telinganya tak tertutup terhadap permohonan-permohonan kita. Dan bila mana kita membuktikan firman-Nya, maka Ia akan menghormati iman kita. Ia ingin agar semua kepentingan kita terjalin dengan kepentingannya. Lalu Ia dapat dengan aman memberkati kita. Karena dengan begitu kita tak membanggakan diri sendiri saat berkat itu jadi milik kita, tetapi akan menyerahkan semua pujian kepada Tuhan. Tuhan tidak selalu menjawab doa-doa kita pada saat pertama kali kita memohonnya kepadanya. Karena apabila Ia bertindak demikian, kita bisa saja menganggap bahwa kita memiliki hak untuk semua berkat dan kemurahan yang Ia curahkan kepada kita. Gantinya menyelidiki hati kita untuk melihat adakah kejahatan yang kita simpan di dalam hati
dosa yang dimanjakan, kita akan menjadi ceroboh dan gagal menyadari ketergantungan kita kepadanya dan kebutuhan kita akan pertolongannya. Elia merendahkan dirinya sendiri sampai dia berada dalam kondisi di mana ia tidak akan mengambil kemuliaan bagi dirinya sendiri. Inilah syarat di mana Tuhan mendengar doa, karena dengan demikian kita akan memberikan pujian kepadanya. Kebiasaan memberikan pujian kepada manusia berakibat pada kejahatan yang besar. Yang satu memuji yang lain, dan dengan demikian manusia dituntun untuk merasa bahwa kemuliaan dan hormat adalah milik mereka. Ketika engkau meninggikan manusia, engkau menaruh jerat pada jiwanya dan melakukan tempat sebagaimana setan ingin memilikimu. Engkau seharusnya memuji Tuhan dengan segenap hatimu, jiwamu, pikiranmu, dan kekuatanmu, karena hanya Tuhan yang layak dimuliakan. Hamba itu memperhatikan sementara Elia berdoa. 6 kali ia kembali dari mengawasi sambil berkata, "Tidak ada apa-apa. Tidak ada awan, tidak ada tanda hujan." Namun sang nabi tidak menyerah dalam keputusasaan. Dia terus menyelidiki kehidupannya untuk mengetahui kapan ia telah gagal menghormati Tuhan. Dia mengakui dosa-dosanya, dan dengan demikian terus merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, sementara memperhatikan sebuah tanda bahwa doanya dijawab. Sementara dia menyelidiki hatinya, dia semakin kecil dan semakin kecil, baik dalam pemikirannya sendiri maupun dalam pandangan Tuhan. Tampak baginya bahwa ia bukanlah siapa-siapa, dan bahwa Tuhan itu segalanya. Dan ketika ia tiba pada titik meninggalkan dirinya sendiri, sementara dia bergantung kepada Juru Selamat sebagai sumber kekuatan dan kebenarannya, maka jawabannya pun tiba. Selanjutnya, Daud. Kejatuhan Daud sebagai satu peringatan untuk tidak mengabaikan doa. Tuhan bermaksud agar sejarah kejatuhan Daud menjadi sebuah peringatan bahwa bahkan mereka yang sangat ia berkati dan kasihi jangan merasa aman dan melalaikan doa dan sikap waspada. Dan karena itu membuktikan kepada mereka yang dalam kerendahan hati telah berusaha untuk mengambil pelajaran yang Tuhan mau berikan. Dari generasi ke generasi, ribuan orang telah dipimpin untuk menyadari bahaya mereka dari kuasa si penggoda itu. Kejatuhan Daud, seseorang yang sangat dihormati oleh Tuhan, telah membangunkan dalam diri mereka ketidakpercayaan terhadap diri sendiri. Mereka telah merasakan bahwa hanya Tuhan yang dapat menjaga mereka melalui kuasanya dengan iman. Dengan menyadari bahwa kekuatan dan keselamatan mereka itu ada di dalam Dia, maka mereka merasa takut untuk mengambil satu langkah dalam daerah setan. Tuhan menjawab doa Daud untuk pengampunan. Salah satu doa yang paling sungguh-sungguh yang dicatat dalam firman Tuhan adalah Daud ketika dia memohon, "Jadikanlah hatiku tahir ya Allah." Jawaban Tuhan kepada doa yang demikian adalah, "Hati yang baru akan kuberikan kepadamu." Inilah sebuah pekerjaan yang tidak dapat dilakukan oleh satupun manusia yang terbatas. Para pria dan wanita harus memulai dari awal, mencari Tuhan dengan sangat sungguh-sungguh untuk sebuah pengalaman kekristenan yang sejati. Mereka harus menerima hati yang baru, yang dijaga halus dan lembut oleh kasih karunia surga. Roh yang mementingkan diri harus dibersihkan dari jiwa. Mereka harus berusaha dengan sungguh-sungguh dan dengan kerendahan hati. Setiap orang memandang kepada Yesus untuk tuntunan dan dukungan. Kemudian tubuh sesuai dengan maksudnya bersama-sama akan bertumbuh menjadi sebuah bait suci di dalam Tuhan. Selanjutnya, Salomo. Kita perlu mempelajari pelajaran dari doa Salomo yang rendah hati. Pada awal pemerintahannya, Salomo berdoa, "Ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman." 1 Raja-Raja 3 ayat 7. Salomo telah menggantikan ayahnya Daud dalam pemerintahan Israel. Tuhan sangat menghormati dia, dan seperti yang kita ketahui, dia pada tahun-tahun mendatang menjadi raja yang paling besar, paling kaya, dan paling berhikmat yang pernah memimpin di kerajaan dunia.
Pada awal pemerintahannya, Salomo terkesan oleh Roh Kudus dengan kesungguh-sungguhan tanggung jawabnya, dan meskipun penuh dengan talenta dan kecakapan, dia menyadari bahwa tanpa pertolongan ilahi, dia tidak berdaya seperti seorang anak kecil untuk melaksanakan pemerintahan itu. Salomo tidak pernah menjadi terlalu kaya atau terlalu berhikmat atau terlalu besar ketika dia mengaku kepada Tuhan, "Aku masih sangat muda dan belum berpengalaman." Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, "Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Sekarang syaratnya adalah, dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu." Semua orang yang mengemban posisi tanggung jawab perlu mempelajari pelajaran yang diajarkan dalam doa Salomo yang rendah hati. Mereka harus mengingat bahwa posisi tersebut tidak akan pernah mengubah karakter atau menjadikan seseorang sempurna. Semakin tinggi posisi yang diemban seseorang, semakin besar tanggung jawab yang harus dia pikul. Semakin luas pengaruh yang dia berikan dan semakin besar kebutuhannya untuk merasakan kebergantungannya atas hikmat dan kekuatan dari Tuhan dan untuk membentuk karakter yang paling baik dan paling kudus. Teladan Salomo merupakan sebuah pelajaran untuk berjaga dalam doa. Betapa dalam kasus Salomo karakternya lemah dan bimbang. Sebenarnya berani, tegas, dan teguh. Goyah seperti alang-alang tertiup angin di bawah kuasa si penggoda. Bagaimana sebuah pohon aras Libanon yang tua dan degil itu, sebuah pohon terbantin basan yang kokoh, membungkuk di hadapan hembusan pencobaan. Betapa sebuah pelajaran bagi semua orang yang ingin menyelamatkan jiwa mereka untuk berjaga dalam doa terus-menerus. Betapa sebuah peringatan untuk menjaga kasih karunia Kristus selalu di dalam mereka, untuk memerangi kejahatan dari dalam dan pencobaan dari luar. Yang selanjutnya, Hizkia. Hizkia berdoa bagi bangsa Israel yang sisa. Hari ini hari kesesakan, hari hukuman dan penistaan, sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak, tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya. Mungkin Tuhan Allahmu sudah mendengar segala perkataan juru minuman agung yang telah diutus oleh Raja Asyur, tuannya, untuk mencela Allah yang hidup, sehingga Tuhan Allahmu mau memberi hukuman karena perkataan-perkataan yang telah didengarnya. Maka baiklah engkau menaikkan doa untuk sisa yang masih tinggal ini. 2 Raja-Raja 19 ayat 3 dan 4. Oleh karena itu Raja Hizkia dan Nabi Yesaya bin Amos berdoa dan berseru kepada surga. 2 Tawarik 32 ayat 20. Tuhan menjawab doa-doa hambanya. Kepada Yesaya diberikan pesan untuk Hizkia. Beginilah firman Tuhan, janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat aku. Sesungguhnya aku akan menyuruh suatu roh masuk di dalamnya, sehingga ia mendengar suatu kabar dan pulang ke negerinya. Aku akan membuat dia mati rebah oleh pedang di negerinya sendiri. 2 Raja-Raja 19 ayat 6 dan 7. Doa Hizkia selaras dengan pikiran Tuhan. Ketika Raja Yehuda menerima surat mengejek, dia membawanya ke bait suci dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan, dan berdoa dengan iman yang teguh untuk pertolongan dari surga, sehingga bangsa-bangsa di bumi akan mengetahui bahwa Tuhan bangsa Ibrani masih hidup dan bertata. Ayat 14. Kehormatan Yehova sedang dipertaruhkan, Ia sendiri yang dapat membawa kelepasan. Ya Tuhan Allah Israel, yang bertahta di atas kerubin,
Hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, dan dengarlah. Bukalah matamu ya Tuhan, dan lihatlah. Dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mengaibkan Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa dan negeri-negeri mereka dan menaruh para Allah mereka ke dalam api, sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu, sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah ya Tuhan. 2 Raja-Raja 19 ayat 15-19. Permohonan Hizkia mewakili Yehuda dan untuk kehormatan penguasa tertinggi selaras dengan pikiran Tuhan. Salomo dalam ucapan syukurnya pada pentabisan bait suci telah berdoa kepada Tuhan untuk mempertahankan keadilan kepada hambanya dan kepada umatnya Israel menurut yang perlu pada setiap hari, supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain. 1 Raja-Raja 8 ayat 59 dan 60. Khususnya agar Tuhan menunjukkan kebaikan ketika dalam peperangan atau ditawan oleh pasukan tentara, pemimpin Israel akan masuk ke rumah doa dan memohon kelepasan. Ayat 33 dan 34. Hizkia tidak ditinggalkan tanpa pengharapan. Yesaya diutus kepadanya, berkata, "Demikianlah firman Tuhan Allah Israel, apa yang engkau doakan kepadaku terhadap Sanherib Raja Asyur telah aku dengarkan." Hizkia disembuhkan sebagai jawaban doa. Sejak zaman Daud, tidak ada raja yang memerintah yang telah membangun kerajaan Tuhan sedemikian hebatnya dalam masa kemurtatan dan keputusasaan selain daripada yang dilakukan Hizkia. Raja yang hendak mati itu telah melayani Tuhannya dengan setia dan telah menguatkan keyakinan bangsa itu terhadap Yehova sebagai Raja Agung mereka. Sekarang, sama seperti Daud, ia dapat memohon, "Biarlah doaku datang ke hadapanmu, sendengkanlah telingamu kepada teriaku, sebab jiwaku kenyang dengan malapetaka dan hidupku sudah dekat dunia orang mati. Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Kepadamulah aku bertopang, janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Ya Allah, janganlah jauh daripadaku. Allahku, segeralah menolong aku. Ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasamu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang." Mazmur 88 ayat 2 dan 3. Mazmur 71 ayat 5-18. Ia yang tak habis-habisnya rahmatnya mendengar doa hambanya. Ratapan 3 ayat 22. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, "Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku." 2 Raja-Raja 20 ayat 4-6. Yang selanjutnya, Daniel. Doa Daniel yang efektif dan sungguh-sungguh. Daniel berdoa kepada Tuhan bukan meninggikan dirinya sendiri atau mengklaim kebaikan apapun. "Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh, oleh karena Engkau sendiri Allahku." Inilah yang disebut oleh Yakobus sebagai doa yang sungguh-sungguh dan berhasil. Tentang Kristus dikatakan, ia sangat bergumul dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Berlawanan dengan doa perantaraan ini oleh Yang Maha Agung Surga, merupakan doa yang tidak berperasaan dan suram yang dinaikkan kepada Tuhan. Banyak orang yang puas dengan ucapan bibir saja, dan sedikit orang memiliki kerinduan yang tulus,
sungguh-sungguh dan mengasihi kepada Tuhan. Daniel tetap setia berdoa di tengah penganiayaan. Apakah Daniel berhenti berdoa karena perintah ini dikeluarkan? Tidak, bahkan itulah waktu yang tepat di mana dia perlu untuk berdoa. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Daniel tidak berusaha untuk menyembunyikan kesetiaannya kepada Tuhan. Dia tidak berdoa di dalam hatinya, tetapi dengan suaranya terdengar dengan jendela terbuka ke arah Yerusalem, dia menaikkan permohonannya ke surga. Kemudian musuh-musuhnya mengeluh kepada raja, dan Daniel dilemparkan ke gua singa. Tetapi anak Allah ada di sana. Malaikat Tuhan berkemah mengelilingi hamba Tuhan, dan ketika raja datang di pagi hari dan memanggil, "Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku. Tidak ada bahaya yang datang kepadanya, dan dia membesarkan Tuhan Allah di surga." Kesungguh-sungguhan dan hasrat menjadi ciri doa-doa Daniel. Menjelang berakhirnya masa penawanan 70 tahun, pikiran Daniel sangat tertarik kepada nubuatan-nubuatan Yeremia. Dia melihat bahwa waktunya semakin dekat ketika Tuhan akan memberikan umat pilihannya ujian yang lain, dan dengan berpuasa, merendahkan hati, serta berdoa, ia memohon dengan sangat kepada Tuhan yang di surga demi kepentingan bangsa Israel dengan kata-kata ini, "Ah Tuhan Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau serta berpegang pada perintah-Mu. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu, dan kami tidak taat kepada hamba-hamba-Mu para nabi yang telah berbicara atas nama-Mu kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapak-bapak kami, dan kepada segenap rakyat negeri." Daniel 9 ayat 4-6. Daniel tidak menyatakan ketaatannya sendiri di hadapan Tuhan. Gantinya menyatakan kemurnian dan kekudusan. Nabi terhormat ini dengan rendah hati menyamakan dirinya dengan orang Israel yang amat berdosa. Hikmat yang dikaruniakan Tuhan kepadanya jauh lebih tinggi daripada hikmat orang-orang besar dunia. Sebagaimana terang matahari yang memancar pada tengah hari lebih terang daripada bintang yang paling suram cahayanya. Tetapi perhatikan bahwa doa dari bibirnya sangat berkenan kepada surga. Dengan kerendahan hati yang mendalam, dengan air mata dan hati yang hancur, dia memohon bagi dirinya sendiri dan bagi bangsanya. Dia membuka jiwanya di hadapan Tuhan, mengakui ketidaklayakannya dan mengakui kebesaran dan keagungan Tuhan. Alangkah hebatnya semangat dan kesungguh-sungguhan yang mewarnai permohonannya. Tangan iman diulurkan ke atas untuk memegang janji-janji yang tidak pernah gagal dari Yang Maha Kuasa. Jiwanya bergumul dalam penderitaan mendalam, dan dia mendapat bukti bahwa doanya didengar. Dia menyadari bahwa kemenangan ada padanya. Jika sebagai suatu umat kita mau berdoa seperti Daniel, bergumul seperti dia, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, kita pasti mengetahui tanda jawaban terhadap doa dan permohonan kita seperti jaminan yang diberikan kepada Daniel. Dengarkan bagaimana dia mendesak permohonannya di pelataran surga. "Ya Allahku, arahkanlah telingamu dan dengarlah. Bukalah matamu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan namamu. Sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapanmu bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh. Oleh karena Engkau sendiri Allahku, sebab kotamu dan umatmu disebut dengan namamu." Ayat 18 dan 19. Hamba Tuhan ini berdoa untuk memperoleh berkat-berkat surga bagi umatnya dan untuk pengertian yang lebih jelas akan kehendak ilahi.
Beban hatinya adalah untuk bangsa Israel yang tidak memelihara hukum Tuhan dengan setepat-tepatnya. Dia mengakui bahwa segala kesusahan yang telah menimpa mereka adalah akibat pelanggaran terhadap hukum yang kudus itu. Dia berkata, "Kami telah berbuat dosa. Kami telah berlaku fasik. Sebab oleh karena dosa kami dan oleh karena kesalahan nenek moyang kami, maka Yerusalem dan umatmu telah menjadi celah bagi semua orang yang di sekeliling kami." Ayat 15 dan 16. Orang-orang Yahudi telah kehilangan keistimewaan mereka, tabiat yang suci sebagai umat pilihan Tuhan. Oleh sebab itu dengarkanlah, ya Allah kami, doa hambamu ini dan permohonannya, dan sinarilah tempat kudusmu yang telah musnah ini dengan wajahmu, demi Tuhan sendiri. Ayat 17. Hati Daniel sangat merindukan bait Tuhan yang telah menjadi sunyi senyap. Dia tahu bahwa kesejahteraannya hanya dapat dipulihkan apabila bangsa Israel mau bertobat dari pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum Tuhan dan menjadi rendah hati, setia dan menurut. Sementara Daniel masih menaikkan doa, malaikat Gabriel bergegas turun dari pelataran surga untuk mengatakan kepadanya bahwa permohonan-permohonannya telah didengar dan dijawab. Malaikat yang perkasa ini telah diperintahkan untuk memberikan kepadanya kecakapan dan pengertian, untuk menyingkapkan di hadapannya rahasia masa yang akan datang. Karena itu, sementara dengan sungguh-sungguh berusaha untuk mengetahui dan memahami kebenaran, Daniel dibawa ke dalam persekutuan dengan juru kabar yang diutus surga. Sebagai jawaban kepada permohonannya, Daniel bukan hanya menerima terang dan kebenaran yang ia dan umatnya sangat butuhkan, tetapi juga suatu penglihatan tentang peristiwa-peristiwa besar yang akan terjadi, bahkan tentang kedatangan Sang Penebus dunia. Mereka yang mengaku disucikan, tetapi tidak mempunyai kerinduan untuk menyelidiki kitab suci atau bergumul dengan Tuhan dalam doa untuk mengetahui dengan jelas kebenaran kitab suci, sesungguhnya tidak mengerti apa sebenarnya penyucian itu. Yang selanjutnya adalah Nehemia. Doa Nehemia merupakan sebuah teladan kepada umat Tuhan sekarang ini. Hati mereka yang menaikkan perkara ini harus dipenuhi dengan roh Yesus. Hanya tabib agung dapat memberikan balsam Gilead. Biarlah mereka membaca kitab Nehemia dengan kerendahan hati dijamah oleh Roh Kudus, dan anggapan-anggapan mereka yang salah akan diubahkan, dan prinsip-prinsip yang benar akan terlihat, dan aturan hal-hal yang sekarang akan diubahkan. Nehemia berdoa kepada Tuhan meminta pertolongan, dan Tuhan mendengar doanya. Tuhan menggerakkan raja-raja kafir untuk memberikan pertolongan kepadanya. Pada waktu musuh-musuhnya dengan semangat bekerja menentangnya, Tuhan bekerja melalui raja-raja untuk melaksanakan maksudnya, dan untuk menjawab banyak doa yang naik kepadanya untuk pertolongan yang mereka sangat butuhkan. Doa membuat iman dan keberanian Nehemia bertambah kuat. Melalui utusan-utusan dari Yehuda, pahlawan Ibrani itu mempelajari bahwa hari-hari kesukaran telah terjadi di Yerusalem, kota pilihan itu. Orang-orang dari pembuangan yang sudah kembali itu sedang menderita kesukaran dan penghinaan. Bait suci dan sebagian kota itu telah dibangun kembali, tetapi pekerjaan pembangunan telah dihalangi. Pelayanan bait suci terganggu, dan orang-orang selalu berada dalam bahaya oleh kenyataan bahwa tembok-tembok kota itu sebagian besar masih merupakan reruntuhan. Dipenuhi dengan kesedihan, Nehemia tidak dapat makan atau minum. Dia menangis dan berkabung selama beberapa hari dan berpuasa. Dalam kesedihannya, ia berpaling kepada penolong ilahi. "Aku berdoa," katanya, "kehadirat Allah semesta langit, dengan setia mengadakan pengakuan terhadap segala dosanya dan dosa bangsanya. Dia memohon agar Tuhan dapat membela keadaan Israel, memulihkan keberanian dan kekuatan mereka, dan membantu mereka untuk membangun reruntuhan kota Yehuda." Sementara Nehemia berdoa, iman dan keberaniannya bertambah kuat. Mulutnya dipenuhi dengan alasan-alasan yang kudus. Ia menunjuk kepada penghinaan yang akan dilontarkan kepada Tuhan. Jikalau umatnya yang kini sudah kembali kepadanya akan dibiarkan dalam keadaan lemah dan tertindas, dan ia memohon kiranya Tuhan menggenapi janjinya.
Bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Nehemia 1 ayat 9. Lihat Ulangan 4 ayat 29-31. Perjanjian ini telah diberikan kepada bangsa Israel melalui Musa sebelum mereka memasuki Kanaan, dan selama berabad-abad perjanjian ini tidak berubah. Umat Tuhan telah kembali kepadanya dalam pertobatan dan iman, dan janjinya tidak akan gagal. Nehemia sering mencurahkan isi hatinya mewakili bangsanya. Tetapi sekarang sementara dia berdoa, sebuah maksud yang kudus terbentuk dalam pikirannya. Dia memutuskan bahwa jika dia bisa mendapatkan persetujuan dari raja dan bantuan yang dibutuhkan dalam memperoleh perlengkapan dan bahan, maka dia sendiri akan melaksanakan tugas untuk membangun kembali tembok Yerusalem dan memulihkan kekuatan bangsa Israel. Maka ia memohon kepada Tuhan untuk mendapatkan pertolongan di hadapan raja, sehingga rencananya dapat terlaksana. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini. Dia memohon dan mendapat belas kasihan dari orang ini. 4 bulan lamanya Nehemia menunggu kesempatan yang baik untuk menyampaikan permohonannya kepada raja. Selama waktu ini, meskipun hatinya berat dengan kesedihan, ia berusaha memperlihatkan kegembiraannya di hadapan raja. Di dalam ruangan-ruangan yang mewah dan megah itu, semua orang harus kelihatan bergembira dan berbahagia. Kesedihan tidak boleh membayangi wajah setiap pelayan kerajaan. Tetapi dalam masa pergumulan Nehemia, tersembunyi dari pemandangan manusia, banyak doa-doa, pengakuan dosa, air mata terdengar dan disaksikan oleh Tuhan dan para malaikat. Nehemia mengakui dosa pribadinya dalam doa-doanya. Nehemia tidak hanya mengatakan bahwa bangsa Israel telah berdosa. Dia mengakui dengan penyesalan bahwa dia dan keluarga bapaknya telah berdosa. Kami telah berbuat jahat terhadap engkau, katanya, menempatkan dirinya di antara mereka yang tidak menghormati Tuhan dengan tidak berdiri teguh untuk kebenaran. Nehemia merendahkan dirinya sendiri di hadapan Tuhan, memberikan kepadanya kemuliaan karena namanya. Begitu juga dengan Daniel di Babel. Mari kita mempelajari doa-doa dari mereka. Mereka mengajarkan kita bahwa kita harus merendahkan diri kita, tetapi kita tidak pernah menghilangkan garis pemisah antara umat yang menuruti perintah Tuhan dengan mereka yang tidak memiliki penghormatan terhadap hukumnya. Nehemia berdoa, yakin bahwa Tuhan akan menggenapi janji-janjinya. Dengan iman memegang teguh janji ilahi, Nehemia membentangkan permohonannya di tumpuan kemurahan surga agar Tuhan dapat membela perkara dari umatnya yang bertobat, memulihkan kekuatan mereka, dan membangun tempat reruntuhan mereka. Tuhan telah setia dalam ancaman-ancamannya apabila umatnya memisahkan diri darinya. Ia telah menyirakkan mereka di antara bangsa berdasarkan firman-Nya. Dan Nehemia mendapati dalam fakta ini sebuah jaminan bahwa ia juga akan setia dalam menggenapi janji-janjinya. Nehemia menaikkan doa-doanya sesuai dengan kebutuhan saat itu. Cerita mengenai keadaan Yerusalem membangkitkan simpati dari raja itu tanpa menimbulkan prasangka. Pertanyaan lain memberikan kesempatan yang Nehemia telah lama nantikan. Jadi apa permintaanmu? Tetapi hamba Tuhan ini tidak langsung menjawab sampai dia mendapatkan petunjuk dari seseorang yang lebih tinggi dari Raja Artasasta. Dia memiliki suatu kepercayaan kudus untuk digenapi, di mana dia membutuhkan pertolongan dari raja, dan dia menyadari bahwa hal itu sangat bergantung atas cara ia menyampaikan perkara ini sedemikian rupa agar memenangkan persetujuannya dan mendapatkan bantuannya. Maka aku berdoa, katanya, kepada Allah semesta langit. Di dalam doa yang singkat itu, Nehemia mendesak kehadirat raja segala raja dan memenangkan suatu kuasa yang mengubah hati sebagaimana aliran sungai diubahkan. Doa-doa Nehemia dikuatkan oleh maksud yang teguh. Sekarang ini diperlukan Nehemia di dalam gereja. Bukanlah orang yang hanya dapat berdoa dan berkhotbah,
tetapi orang yang doa dan khotbahnya dikuatkan oleh maksud yang teguh dan bersemangat. Seperti Nehemia, kita dapat berdoa kapanpun atau dimanapun. Berdoa sebagaimana Nehemia berdoa di saat ia amat memerlukan adalah suatu sumber yang dimiliki oleh orang Kristen dalam keadaan di mana tidak ada bentuk doa lain yang memungkinkan. Para pekerja di tengah kesibukan hidupnya dan hampir dikacaukan oleh berbagai kebingungan dapat melayangkan permohonan kepada Tuhan meminta tuntunan ilahi. Dengan demikian, orang-orang yang mengadakan perjalanan baik di laut maupun di darat, bila mana terancam bahaya yang besar, dapat menyerahkan diri mereka sendiri kepada perlindungan surga. Pada saat-saat kesukaran atau mara bahaya yang datang tiba-tiba, hati dapat menyuruhkan permintaannya mencari pertolongan kepada Dia yang berjanji menolong hamba-hambanya yang setia dan percaya bila mana mereka berseru memohon pertolongan kepadanya. Di dalam keadaan atau kondisi apapun, jiwa yang terbebani oleh kesedihan dan masalah atau dengan sengit diserang godaan dapat memperoleh jaminan, dukungan, dan pertolongan di dalam kasih dan kuasa Tuhan yang selalu menepati janjinya dan tidak pernah gagal. Nehemia dalam waktu doa yang singkat kepada Raja segala raja mendapat keberanian untuk mengatakan kepada Artasasta keinginannya supaya dibebaskan dari pekerjaannya untuk suatu jangka waktu di istana, dan dia memohon supaya diberikan kuasa untuk membangun reruntuhan Yerusalem dan menjadikan kota itu sekali lagi menjadi sebuah kota yang kuat dan mempunyai pertahanan. Hasil-hasil yang menentukan bagi bangsa Yahudi bergantung atas permohonan ini. Dan Nehemia menyatakan, Raja mengabulkan permintaanku itu karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Nehemia 2 ayat 8. Tuhan dalam kebaikannya tidak mengizinkan kita untuk mengetahui akhir dari suatu awal, tetapi Ia memberikan kita terang firman-Nya untuk menuntun kita ketika kita menjalaninya dan meminta kita untuk menjaga pikiran kita tetap pada Yesus. Dimanapun kita berada, apapun pekerjaan kita, hati kita harus diangkat kepada Tuhan dalam doa. Inilah berdoa yang terus-menerus. Kita tidak perlu menunggu sampai ada kesempatan untuk dapat berlutut untuk berdoa. Dalam suatu kesempatan, ketika Nehemia berada di hadapan Raja, Raja bertanya, mengapa ia kelihatan begitu sedih? Dan apakah ada permintaan yang ingin dia ajukan? Tetapi Nehemia tidak berani langsung menjawab. Hal yang begitu penting sedang dipertaruhkan. Nasib satu bangsa bergantung pada kesan yang harus diberikan kepada pikiran Raja. Dan Nehemia bergegas menaikkan doa kepada Tuhan di surga sebelum ia berani menjawab Raja. Hasilnya ia mendapatkan semua yang ia minta bahkan inginkan. Tidak ada waktu atau tempat yang tidak pantas untuk melayangkan permohonan kepada Tuhan. Tidak ada yang dapat menghalangi kita mengangkat hati dalam semangat doa yang sungguh-sungguh. Di tengah keramaian jalan, di tengah-tengah kesibukan bisnis, kita dapat melayangkan permohonan kepada Tuhan dan meminta tuntunan ilahi. Sebagaimana Nehemia ketika ia membuat permohonan di hadapan Raja Artasasta. Suatu persekutuan tertutup dapat ditemukan dimanapun kita berada. Kita harus membuka hati terus-menerus dan ajakan kita terus dilayangkan agar Yesus boleh datang dan tinggal sebagai tamu surgawi dalam jiwa kita. Meskipun ada lingkungan yang cemar dan jahat di sekitar kita, kita tidak perlu menghirup racunnya. Tetapi kita dapat hidup dalam suasana surga yang murni. Kita dapat menutup setiap pintu imajinasi yang kotor dan pikiran yang tidak kudus dengan mengangkat jiwa kepada hadirat Tuhan melalui doa yang tulus. Mereka yang hatinya terbuka untuk menerima dukungan dan berkat Tuhan akan berjalan dalam suatu suasana yang lebih kudus daripada suasana bumi ini dan akan memiliki persekutuan yang tetap dengan Tuhan. Nehemia berdoa dengan sungguh-sungguh sepanjang malam. Dengan cara rahasia dan hening, Nehemia selesai mengelilingi tembok. Dia menyatakan, para penguasa tidak tahu kemana aku telah pergi dan apa yang telah kulakukan. Karena sampai kini aku belum memberitahukan apa-apa kepada orang Yahudi, baik kepada para imam maupun kepada para pemuka, kepada para penguasa dan para petugas lainnya. Dalam penyelidikan yang memilukan hati ini, dia tidak ingin menarik perhatian teman ataupun musuh, agar tidak menimbulkan kegemparan dan laporan-laporan disebarkan yang dapat menghentikan atau menghalangi pekerjaannya.
Nehemia menghabiskan sisa malam untuk berdoa. Di pagi hari harus ada usaha yang sungguh-sungguh untuk membangkitkan dan mempersatukan saudara sebangsanya yang putus asa itu, yang juga sudah terpecah belah. Kesuksesan Nehemia menunjukkan kuasa doa. Di dalam pekerjaannya, Ezra dan Nehemia merendahkan diri mereka di hadapan Tuhan, mengakui dosa-dosa mereka dan dosa-dosa bangsanya, dan memohon pengampunan seolah-olah mereka sendirilah yang mendurhaka. Dengan sabar mereka bekerja dan berdoa serta menderita. Yang membuat pekerjaan mereka sangat berat bukanlah perlawanan terbuka dari bangsa di sekelilingnya, tetapi orang-orang yang berpura-pura sahabat yang dengan memberikan pengaruh mereka kepada pekerjaan kejahatan, menambah beban 10 kali lipat kepada hamba-hamba Tuhan. Para pengkhianat ini memperlengkapi musuh-musuh Tuhan dengan perlengkapan untuk digunakan dalam peperangan melawan umatnya. Hawa nafsu mereka yang jahat dan pemberontakan mereka selalu bertentangan dengan tuntutan-tuntutan Tuhan yang jelas. Keberhasilan yang dicapai dalam usaha Nehemia menunjukkan bahwa doa, iman, tindakan yang bijaksana dan penuh semangat bisa dicapai. Nehemia bukanlah seorang imam, dia bukan seorang nabi, dia tidak menginginkan jabatan yang tinggi, dia adalah seorang pembaru yang bangkit pada waktu yang genting. Tujuannya adalah menetapkan umatnya benar di hadapan Tuhan. Diilhami dengan suatu maksud yang besar, ia mengerahkan setiap kekuatan dalam dirinya untuk mencapai tujuan itu. Integritas yang tinggi dan lurus menandai usahanya. Ketika dia menghadapi kejahatan dan perlawanan dalam mengadakan perbaikan, dia mengambil pendirian yang teguh sehingga orang-orang bangkit untuk bekerja dengan semangat dan keberanian yang baru. Mereka hanya dapat mengakui kesetiaannya, kepahlawanannya, dan kasihnya yang dalam bagi Tuhan, dan melihat hal ini, mereka rela untuk mengikut kemana ia menuntun mereka. Yang selanjutnya, Yohanes Pembaptis. Yohanes menghabiskan waktu dalam perenungan dan doa untuk mengetahui kehendak Tuhan untuk kehidupannya. Kehidupan Yohanes tidak dihabiskan dalam kemalasan, dalam kemurungan pertapaan, atau dengan pengasingan yang mementingkan diri sendiri. Dari waktu ke waktu ia pergi berbaur dengan orang lain, dan ia selalu menjadi seorang pengamat yang penuh minat terhadap apa yang sedang berlangsung di dunia. Dari tempat kediamannya yang sunyi itu, dia memperhatikan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dengan penglihatan yang diterangi oleh roh ilahi, dia mempelajari karakter-karakter manusia, sehingga dia dapat memahami bagaimana menjangkau hati mereka dengan pekabaran surga. Beban pelayanan ada padanya. Dalam kesunyian, melalui renungan dan doa, dia berusaha mempersiapkan jiwanya untuk pekerjaan seumur hidup yang ada di hadapannya. Doa menguatkan Yohanes untuk menghadapi raja-raja dunia. Dalam kehidupannya di padang gurun, Yohanes Pembaptis diajar oleh Tuhan. Dia mempelajari pernyataan Tuhan di alam. Di bawah tuntunan roh ilahi, dia mempelajari gulungan-gulungan kitab suci para nabi. Siang dan malam, Kristuslah yang menjadi pelajarannya, renungannya, sehingga pikiran, hati dan jiwanya dipenuhi dengan penglihatan yang mulia. Dia memandang raja dalam kemegahannya, dan diri sendiri tidak mendapat perhatian. Dia memandang kemuliaan, kekudusan, dan mengetahui ia sendiri tidak pantas dan tidak layak. Pekabaran Tuhanlah yang akan dia beritakan. Di dalam kuasa dan kebenaran Tuhan, dia akan berdiri. Dia telah siap untuk pergi sebagai juru kabar surga. Tidak terpikat dengan manusia, oleh sebab ia memandang kepada ilahi. Ia dapat berdiri dengan tidak gentar di hadapan raja-raja bumi. Oleh sebab dengan gemetar ia sujud di hadapan raja atas segala raja. Yang selanjutnya, Petrus. Tuhan menjawab doa Petrus untuk membangkitkan Dorkas. Hati Rasul itu dijamah dengan perasaan simpati sementara ia memandang kesusahan mereka. Kemudian mengarahkan agar teman-temannya yang menangis keluar dari kamar itu. Dia bertelut dan berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk memulihkan kehidupan dan kesehatan Dorkas. Sambil berbalik kepada Dorkas, dia berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Dorkas telah memberikan pelayanan yang besar kepada sidang, dan Tuhan melihat pantas untuk membawa dia kembali dari kekuasaan musuh, sehingga kecakapan dan tenaganya dapat menjadi sebuah berkat kepada orang lain.
dan juga oleh pernyataan kuasanya pekerjaan Kristus dapat dikuatkan. Demikianlah renungan kita pada hari ini yang diambil dari buku Doa bab 13, judulnya Pria dan Wanita Pendoa. Sampai jumpa di audio renungan berikutnya. Shalom, Tuhan memberkati.